Pada kisah yang lalu diceritakan, Kirandu bersama-sama dengan Prabu Sora tengah merencanakan untuk membunuh Panglima Waringin yang telah dapat mencium persekongkolan dari Raklian Pangger dan Lembu Agni. Prabu Sora yang memerlukan bantuan dari Randu, orang kepercayaan Raklian Pangger, terpaksa turun tangan membantu mereka untuk melenyapkan Panglima Waringin yang dapat menggagalkan rencana pembunuhan Prabu Sanjaya. Sebenarnya aku mempunyai persoalan penting yang harus aku selesaikan. Tapi Kakang Waringin, persoalan ini lebih penting sekali, Kakang. Sehubungan dengan persekongkolan beberapa pembesar di Keraton Mandini. Kau bilang apa, Randu? Ya, Kakang. Persekongkolan beberapa pembesar untuk menggulingkan junjungan kita yang baru, Prabu Sanjaya. Baiklah. Baik, akan kutemui orang itu. Ayo, Adi Randu. Mari, Kakang, ikuti saja aku. Gimana, Adi Randu? Itu dia orangnya, Kakang, yang menunggu di bawah pohon beringin di sana itu. Siapakah dia itu, Adi Randu? Kakang tanyakan saja padanya sendiri. Apakah dia adalah salah seorang abdi dalam dari keraton ini? Segalanya akan menjadi jelas, Kakang Waringin. Tuan, ini dia Panglima Waringin. Aku telah membawanya. Siapakah kau ini, Kisanak? Mengapa kau berlaku tidak sopan seperti ini, membelakangiku? Terima kasih kau mau datang kemari, Ki Waringin. Aku memerlukanmu untuk menceritakan tentang persekongkolan di dalam istana Mandini ini. Persekongkolan? Siapakah itu, Kisanak? Apakah kau dapat membuktikannya? Dan tunjukkanlah wajahmu. Jangan membelakangiku. Jangan membuat aku justru mencurigai itikat baikmu. Itikat baik? Siapa yang mempunyai itikat baik padamu? Setan. Aduh, siapakah sebenarnya orang itu? Kakang dapat menanyakan langsung padanya. Wah, ternyata persekongkolan itu adalah menyangkut diri kalian. Kau juga tersangkut, Randu. Benar. Randu tersangkut demikian juga dengan aku. Jika demikian, biar aku sekaligus menangkap kalian berdua. Menangkap aku? Apakah kau tahu siapa aku ini? Inilah dia wajahku. Pandanglah jika kau memang ingin mengenalnya. Siapakah kau ini, Kisana? Aku tidak pernah mengenal dirimu. Lalu apa maksudmu? Mengacaukan keraton Mandini? Maaf, aku tidak mempunyai waktu lagi. Celaka, ilmu apakah itu? Aku harus mengeluarkan seluruh kemampuanku untuk menghadapinya. Mampuslah kau, Waringin. Ya. Bagaimana, Waringin? Apakah kau masih sanggup untuk melawanku? Ketahuilah, aku ini adalah Prabu Sora. Aku datang adalah untuk membalas dendamku pada Sanjaya junjunganmu. Nah, sekarang bersiaplah kau untuk mampus. Celaka, anjing bulu
Kejar terus, Bulan. Biar aku melihat keadaan Paman Waringin dahulu. Baik, Kakang. Kemana larinya Prabu Sora? Mengapa secepat ini dia menghilang? Oh, pastilah bangsat licik itu telah bersembunyi di sekitar istana. Biarlah, aku kembali dan mengabarkan hal ini pada Prabu Sanjaya. Bagaimana Kakang Saka? Apakah keadaannya berbahaya? Cukup berbahaya, Adipura. Dia baru saja pingsan. Marilah kita bawa dia ke dalam. Paman Randu, tolong kau beritahu para penjaga bahwa penjahat itu pasti masih bersembunyi di sekitar komplek istana. Baik, Nona. Baik. Setelah itu, kembalilah kemari untuk memperkuat penjagaan di sini. Aku akan mencari penjahat itu dan melaporkan pada Baginda. Baik, baik, Nona. Setelah mengumpulkan sejumlah pengawal untuk menjaga rumah Panglima Waringin, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna meninggalkan Panglima Waringin yang masih belum juga sadar di bawah pengawasan Kirandu. Beberapa saat setelah kedua remaja itu meninggalkan Panglima Waringin, Mereka tidak mencurigaiku sedikit pun. Bagus. Lalu, saat inilah kesempatan terbaik yang dapat kulakukan. Aku harus menghabisi nyawa Kakang Waringin untuk menutup semua rahasia yang telah diceritakan Prabu Sora. Iya, sekaranglah saatnya. Nasibmu memang benar-benar buruk, Kakang. Hampir saja kau selamat karena kedatangan kedua pembantu Prabu Sanjaya. Tapi kepercayaannya padaku membuat hilangnya harapanmu untuk dapat tetap hidup. Selamat tinggal, Kakang Waringin. Kau berpura-pura pingsan, Kakang. Bangsat licik, pengkhianat, pengecut. Manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kau kira kau nak Anting Wulan dan Tuan Sakapalwakuna begitu bodoh? Lihatlah itu, mereka datang kembali. Maaf, Paman Waringin. Jika tadi kami agak meragukan cerita. Lalu bagaimana, Paman? Apakah kau dapat menyelesaikan orang itu? Tinggalkanlah tempat ini, Raden. Nona Wulan, carilah laki-laki yang bernama Prabu Sora itu. Biarkan Kirandu, saya yang menyelesaikannya. Baiklah, mari Kakang, kita mencari Prabu Sora. Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna segera melesat cepat meninggalkan rumah Panglima Waringin. Dan tanpa diduga-duga, Kirandu menyerang Panglima Waringin secara tiba-tiba dan sangat licik. Mampus kau, Kakang Waringin. Panglima Waringin melompat ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan dari Kirandu yang sudah sempat melukainya lebih dahulu. Sementara itu dari halaman, masuk beberapa orang prajurit penjaga.
Ada apa Tuan Panglima? Hah? Mengapa kau berbuat gila, Kirandu? Hai, tangkap Randu. Tangkap cepat pemberontak itu. Kirandu! Ayo kawan-kawan, tangkap Kirandu! Ya, ya. Untunglah datang prajuritku. Jika tidak, tentu aku akan tewas di tangan si licik Randu. Berbahaya sekali. Aku harus keluar memanggil prajurit-prajuritku yang lain. Aku tidak mungkin lagi membantu mereka. Kekuatanku sukar untuk kusalurkan lagi. Ya. Ya. Belum berapa jauh Ki Waringin meninggalkan halaman rumahnya, tiba-tiba muncul sebuah bayangan berkelebat dan turun di arena pertempuran. Dan langsung saja bayangan tersebut menyapu tangannya ke kiri dan kanan. Dan seketika itu juga para prajurit dan perwira yang mengeroyok Kirandu terpental dalam keadaan tewas. Kau Tuan Prabu Sora. Di mana Panglima Waringin? Apa kau belum berhasil membunuhnya? Dia baru saja meninggalkan halaman itu. Ayo kita kejar, Tuan. Kau kejarlah. Aku tidak berkeliaran denganmu. Anting Bulan dan anak muda itu pasti masih berada di sekitar tempat ini. Kau carilah cepat. Usahakan untuk membunuhnya. Kau harus berhasil. Jika tidak, usahamu membunuh Sanjaya akan terbuka. Iya. Aku mengerti, Tuan Prabu Sora. Aku akan pergi untuk mencarinya. Kau tidak menemukan Panglima Waringin? Benar, Tuanku. Paman Waringin mengatakan akan sanggup untuk menghadapi Kirandu. Lalu kami meninggalkannya dan mencari Prabu Sora. Tapi setelah berkeliling dan tidak berhasil menemukan Prabu Sora, kami kembali ke rumah Panglima Waringin dan tidak menemukan lagi beliau di sana. Dan kami melihat beberapa mayat perwira prajurit yang bergelimpangan di sana. Dan dari luka yang menewaskannya, kami dapat memastikan bahwa Prabu Sora lah yang membunuhnya. Dan melarikan Paman Waringin? hamba menduga demikian, Tuanku. Apakah mungkin Rakrian Pangger yang mendalami semua ini? Seperti yang pernah diceritakan oleh pemuda dan orang tua di lereng Wukir. Iya, hamba merasa juga demikian. Pemuda, putra dari Ki Sureng Kalasan itu dapat dipercaya. Dan semua ini sudah merupakan bukti. Karena itu, saya harap Tuanku lebih berhati-hati lagi jika menghadapi Kerakian Pangger itu. Atau mungkin juga pembesar lainnya yang belum kita ketahui siapa mereka. Iya, aku akan mencoba untuk berhati-hati, kamu. Tuanku Sanjaya. Ya, masuklah pengawal. Rakrian Pangger dan Kirandu menunggu tuanku di luar dan mohon menghadap. Rakrian Pangger. Pengawal, apakah kau mengatakan bahwa kedua pengawal utamaku ini berada di sini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak mengatakan Nona Wulan dan Tuan Saka berada di dalam. Bagus. Suruh mereka masuk. Baik, Tuanku. Bersembunyilah kalian. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan oleh
Tuan Rakrian Pangger dipersilakan untuk menghadap. Terima kasih. Satu-satunya kesempatan kita adalah saat ini, Randu. Kau harus memanfaatkan saat ini sebelum Baginda tahu rencana busukmu dari Anting Bulan dan Saka Palwaguna. Mari masuk. Baik, Tuanku Pangger. Salam hormat kami berdua, Tuanku Sanjaya. Ada apakah kalian menghadapku? Dan kelihatannya kalian sangat tergesa-gesa. Benar, Tuan. Di luar telah terjadi kerusuhan. Seseorang berniat membunuh Tuan. Membunuh aku? Iya, Tuan. Karena itulah saya membawa si Randu kemari untuk membantu Tuan jika sewaktu-waktu ada penjahat yang akan mengganggu Tuan. Tapi aku tidak membutuhkan bantuannya, Paman Pangger. Aku dapat menjaga diriku sendiri. Ya, saya mengerti, Tuan. Tapi Tuanku tidak boleh terlalu banyak mengurus hal-hal yang menyangkut masalah keamanan. Ini adalah tugas mereka, para prajurit, Tuan. Iya, Tuanku. Hamba siap untuk menjaga Tuanku setiap saat, siang dan malam. Dan satu hal lagi, Ki Randu orangku ini berhasil menemukan satu hal yang sangat mencurigakan, Tuan. Apa itu, Paman? Randu, tunjukkan pada Baginda temuanmu itu. Ini, Tuanku. Sebuah surat persekongkolan di dalam keraton ini. Ini, bacalah, Tuanku. Ki Randu kemudian melangkah maju mendekati Prabu Sanjaya dan kemudian menyerahkan surat yang terbuat dari kain tebal yang indah. Setelah memberikan surat tersebut, Ki Randu menyingkir ke belakang Prabu Sanjaya. Dan pada kesempatan itulah Ki Randu mempergunakan kesempatan yang tersedia. Raden Sanjaya sangat terkejut ketika merasakan ada angin berkesiur halus dekat sekali di belakangnya. Dan raja yang sangat sakti Mandraguna itu kemudian secara refleks berputar menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah bendakan keras dan sebuah pukulan telah menghadangnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya?